Maya, kau tidak akan melihat putrimu lagi. Seandainya Mitiles tidak menyelamatkannya. Mitiles takur melawan para penculik sendirian untuk menyelamatkan putrinya. Dia memberi mereka pelajaran, sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan kesalahan lagi. Tapi penculik itu telah menculik banyak orang. Iya, mereka melakukannya. Mereka menjalankan bisnis perdagangan manusia. Mereka memperdagangkan orang dan menjual mereka untuk jadi budak. Tapi Mitiles menyelamatkan mereka semua. Dia mengirim mereka semua kembali ke rumahnya. Mitiles, kau seperti ayahmu. Pulan Takur pasti akan melakukan hal yang sama. Aku bangga kepadamu, Mitiles. Maya Takur, pergilah dan ajak Sony makan. Kalian semua istirahat saja. Bagaimana mungkin? Kenapa tiba-tiba Mitiles berubah? Aku yakin sekali. Pasti ada yang salah. Penguasa Begusarai? Malam-malam begini siapa yang datang? Siapa? Siapa itu? Siapa? Kau? Kenapa kau lama sekali membuka pintu? Aku hampir mati kedinginan. Kenapa butuh waktu lama untuk membuka pintu saja? Tapi kenapa aku menutup pintunya? Kau tetap di kamar ini. Karena Komal sudah mulai mengawasiku. Kalau dia tahu aku menghabiskan malam bersamamu, maka... Menghabiskan malam. Itu sebabnya aku akan tidur di sini dan kau akan pergi ke... Shh. Kamarku adalah tempat tinggalmu. Dan tempat kita berdua. Aku melakukan tindakan di depan Komal karena kau memaksaku. Dan karena kau juga tidak suka aku menjadi kasar lagi. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni orang yang telah berani menculik ayahku. Mereka seharusnya menyadari kelemahanku adalah ketidakberdayaanku. Tidak ada tapi-tapian. Yang aku tahu adalah tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkanku dari istriku. Bahkan kau sendiri. Apa yang kau pikirkan? Aku ada di sini. Suamimu sengaja datang ke sini karena ingin bertemu denganmu. Ayo, layani aku. Kakiku sakit sekali. Tolong pijat kakiku. Baiklah. Tugas seorang istri adalah melayani suaminya. Itu benar. Ayo mulai. Lakan Takur.
Apa seperti itu caramu memijat? Ini kamar baru. Jadi metodenya juga harus baru. Punam, Komal akan tahu kalau aku ada di sini. Kau adalah suamiku. Oh, begitu ya. Ah, aku yakin Bindia pasti merencanakan sesuatu yang tidak aku sadari. Dan bagaimanapun, aku harus memberitahukan berita ini kepada ketua. Salam ketua, aku baru saja akan menelponmu. Aku ingin diskusikan sesuatu yang penting. Sekarang? Tapi ketua, saat ini semua orang masih terjaga. Iya, baiklah, aku akan ke sana, jangan marah. Baiklah. Salam ketua. Tapi ini sangat mendesak. Itu suara Koma. Dia bicara dengan siapa pada jam segini? Baiklah, aku menunggumu. Aku yakin dia sedang bicara tentang menemui ketua. Mungkin sebaiknya aku mengikutinya. Aku melihat Bindia memuji Mitiles. Dan sepertinya dia semakin teralihkan dari tujuan awalnya. Sekali lagi, dia ingin menjadi bagian dari keluarga Thakur. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membuat rencana di mana aku bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku membutuhkan berkat darimu. Kau membuat aku takut. Kau juga membuatku takut. Kenapa kau keluar tanpa memberitahu aku? Aku mendengar Komal bicara dengan seseorang. Makanya aku kesini untuk mengikutinya. Ayo, kita lihat siapa ketua itu. Tidak ada orang di sini. Beberapa menit yang lalu dia ada di sini. Mungkin mereka lari setelah merasakan kehadiran kita. Mereka pasti belum pergi jauh. Kalau begitu, kau tunggu di sini. Aku akan memeriksa. Mengerti? Tidak ada orang di sini. Hei, tunggu! Aku bilang berhenti! Berhenti!
Kau? Jika dia ada di sini, di mana ketua? Orang itu menuju rumah. Artinya ketua adalah anggota keluarga ini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku merasa bosan di rumah, jadi aku berpikir aku ingin keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Tiba-tiba aku mendengar suara dan berpikir bahwa penculik Sony pasti datang ke sini. Aku menjadi takut hingga aku mulai berlari ke rumah. Aku tidak tahu kalau ternyata itu kau. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini? Setelah Sony diculik, aku jadi waspada dan berhati-hati. Aku dengar suara, lalu aku mengikutinya. Apa kau menemukan seseorang? Tidak, Kalau begitu mungkin anjing atau kucing. kemana perginya ketua itu? Aku yakin itu adalah ketua. Aku tidak akan membiarkan ketua melarikan diri. Punam? Kau? Lakam Takur, aku... Apa yang kau lakukan di sini? Dia pasti memata-matai kita. Benar kan? Sebenarnya Kau aku... mau bilang apa? Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Apa kau mengerti? Dan kau, Koma, kau pergilah, lalu tidur. Sudah sana. Karena kalau kau tidak tidur, matamu akan mendapatkan lingkaran hitam dan bengkak. Dan aku tidak suka. Sekarang kau tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Tunggu. Kau pasti akan terluka ketika kau berjalan dalam kegelapan. Dan sekarang, kau tidak lagi memikirkan orang yang... Aku tidak membuang waktuku dengan bicara denganmu. Kau tidak punya waktu sejak awal. Aku yakin sekali dalam beberapa hari kau akan diusir dari keluarga Takur dan dari rumah ini. Ancamanmu itu tidak bisa membuat aku takut. Aku menantangmu. Aku akan membuka kedokmu dan juga ketua di hadapan keluarga kita. Kau sudah berani menantangku. Dia menantangku luar biasa. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, Punam. Kau bisa melakukan apa yang kau inginkan. Sekarang aku hanya akan menunggu saat keluarga Takur tidak memiliki apa-apa lagi. Boom. Apa ada yang kau pikirkan?
Bindia telah menculik Sony. Dia menculik Sony tepat di bawah hidungku dan aku tidak menyadarinya. Kau telah salah, Mitiles. Kau mengatakan bahwa Bindia orang yang menyelamatkan Sony. Dia hanya berpura-pura menyelamatkannya. Kenapa dia berpura-pura? Dia ingin menunjukkan kekuatannya pada kita. Dia benar-benar bodoh karena berpikir bahwa putra tertua keluarga ini akan rela menyerahkan seluruh harta kita kepadanya. Dia pikir harta yang sudah kita cari dengan begitu mudah akan kita berikan kepadanya begitu saja. Dia salah besar. Dia ingin memberiku pelajaran. Kenapa dia ingin melakukan itu? Apa kau sedang memancing informasi dariku? Apa kau sedang memata-mataiku? Dengarkan aku dulu. Kau dari mana saja? Sudah kubilang tetap di sini. Kenapa kau pergi? Lakan, tadi sebenarnya aku juga akan kembali ke kamar. Tapi tiba-tiba Kau baik-baik saja? Kali ini aku tidak akan membiarkan Komal. tolong jangan lakukan semua itu. Nanti kita akan terbongkar. Tujuan kita sudah semakin dekat, Lakan Takur. Ini semua demi kebaikan keluarga. Sekarang aku sudah tahu siapa ketua itu. Siapa ketua itu? Ketua adalah seseorang di antara kita. Dia tinggal bersama kita di rumah ini. Ini artinya kita tinggal bersama pengkhianat. Dan kita tidak menyadari itu. Apa kau melihat wajahnya? Tidak. Tapi aku tahu bagaimana cara mengenalinya. Aku melihat luka di kakinya. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Aku curiga pada semua anggota keluarga. Aku akan periksa mereka semua. Akan kulihat siapa yang punya luka. Kali ini kita harus selangkah lebih maju dari ketua. Dari apa yang dikatakan Komal, aku rasa ketua akan melakukan sesuatu yang sangat buruk bagi keluarga kita. Jadi sebelum dia mengambil langkah lain, kita harus membuka kedoknya. Tidak. Tolong maafkan aku. Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan meninggalkan Begusarai. Tolong, maafkan aku, Tuan. Aku akan memaafkanmu. Tapi kau harus bekerja untukku mulai sekarang dan seterusnya. Tidak, kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jika tidak, Bindia pasti akan membunuhku. Bagaimana jika aku membunuhnya? Kau mungkin akan diampuni. Apa aku harus membunuhmu? Baiklah, akan kulakukan. Bindia Takur, ada berita buruk. Pabrik yang ada di luar kota terbakar. Cepatlah datang kemari. Ya Tuhan, Kakak, tolong tenanglah.
Kenapa jadi begini? Ini, ketua telah mengirimkan surat ini. Bacalah. Tunggu dulu, Bindia. Kau tidak bisa mundur dari ketua. Baca surat ini sekarang. Ini perintah ketua. Kau benar. Ketua ingin melemahkan dua orang terkuat dari keluarga Thakur. Strategi yang bagus. Sama seperti Inggris, ketua juga ingin memecah belah dan juga menguasai sebuah keluarga. Coba lihat ke sana. Punam dan Lakan berhasil memadamkan api itu. Dan itu membuktikan bahwa mereka bersatu. Mereka adalah perisai pelindung keluarga Thakur. Ketua ingin Lakan dan Punam bercerai. Kenapa? Mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Kita sama sekali tidak punya hak untuk bertanya. Coba pikirkan bagaimana caramu untuk menyelesaikan tugas ini. Aku rasa kau terkejut karena pabrik terbakar. Itulah sebabnya kau tidak waras, kan? Aku tidak gila. Ketua yang tidak waras. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia ingin mereka bercerai. Mereka itu saling mencintai. Kalau Lakan bisa berjuang untuk menghidupkan Punam kembali, maka apa kau benar-benar ingin memisahkan mereka? Dia tidak akan menceraikannya. Nah, tugasmu adalah mewujudkannya. Ketua ingin kau melakukannya. Sekarang kau harus berpikir bagaimana cara melakukannya. Dengar, Bindia. Aku sudah mulai bersimpati kepadamu. Jadi itulah sebabnya aku akan membantumu menyelesaikan tugas ini. Aku punya ide yang akan membantumu untuk memisahkan mereka. Ini adalah hal terburuk yang Bindia lakukan pada keluarga ini sampai saat ini. Nenek pikir aku salah karena aku ingin memperbaiki segalanya. Tapi kepada Bindia, nenek bahkan membelanya meskipun dia sudah pernah menyakitin dan juga menghancurkan keluarga ini. Bindia tidak melakukan apa-apa. Nenek masih saja membelanya. Ya. Bindia juga sedih saat melihat pabrik kita terbakar. Sama seperti dengan kita. Wah. Alasan yang bagus, Nenek. Kalian semua telah melewati semua batasan. Ternyata kalian sudah memutuskan untuk tidak mendukung kebenaran, Nenek. Mitiles, ketika kau tidak bisa mengambil keputusan, maka kau harus mengandalkan pengalaman seseorang. Bindia penguasa Begusarai. Coba pikirkan, memangnya apa yang akan dia dapatkan dengan melakukan semua ini? Baiklah. Anggap saja apa yang telah kulakukan selama ini salah. Tapi dengan cara nenek seperti ini aku berpikir. Dan aku menjadi yakin kalau nenek sudah tahu siapa yang membakar pabrik kita. Berikan aku namanya.
Kalian semua bertele-tele. Tapi kalian tidak punya jawaban. Kau pernah bilang, Punam, kalau ketua berencana untuk melukai keluarga Thakur. Dan hari ini, pabrik Pulan Thakur sudah terbakar. Seseorang dari keluarga kita sendiri. Ketua adalah dari keluarga kita. Apakah Komal adalah ketuanya? Bukan, Maya. Aku yakin sekali bukan dia. Aku melihat luka di kaki ketua itu. Tapi Lakan bilang tidak ada bekas luka di kaki Komal. Lalu siapa ketua itu? Siapapun dia, dia ada di antara kita semua. Itu sebabnya dia bisa memasuki pabrik dengan mudah. Busan. Bukan, Nenek. Tidak mungkin dia. Dia diculik oleh Bindia. Apa Mitiles yang menjadi ketuanya? Kita semua tahu kalau dia sangat marah karena dia tidak bisa menjadi penguasa Begusarai. Dengan bantuan kakek, dia mencoba yang terbaik untuk menjadi penguasa Begusarai. Belakangan ini sikapnya aneh sekali. Aku meragukannya. Tidak, Maya. Mitiles tidak mungkin ketuanya. Aku kenal dia dengan baik. Walaupun terkadang mengambil langkah yang salah, tapi dia tidak selicik ketua. Yang Nenek katakan benar. Siapa yang bisa menjadi ketua di antara keluarga ini? Siapapun dia, dia adalah salah satu di keluarga kita. Dan mengenai luka itu, Punam, kita harus cari tahu orang yang punya luka di keluarga ini. Luka itu akan menuntun kita siapa ketua itu. Selamat pagi. Ayolah, kau akan memiliki hari yang baik karena kau telah melihat wajahku di pagi hari. Apa yang kau inginkan? Aku? Apa katamu? Ini pertama kalinya seseorang bertanya apa yang aku inginkan. Wow. Ngomong-ngomong, kita akan membahasnya nanti ya. Pertama-tama, ketua ingin tahu trik apa yang akan kau gunakan untuk memisahkan Lakan dan Punam. Apa yang diinginkan ketua? Apa ketua tidak tahu? Kalau Lakan dan Punam sudah hidup terpisah. Bindia, dengar ya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa ketua tidak serius? Tidak kan? Ketua hanya ingin tahu kapan mereka bercerai. Sebenarnya ketua yang ingin tahu? Atau kau yang ingin tahu? Jangan membodohiku. Aku pernah melihatmu berusaha mendekati Lakan. Itu masalah pribadiku. Dan kau tidak ada hubungannya dengan itu, kau mengerti? Benarkah? Kenapa ketua memintaku untuk memisahkan Lakan dan Punam saat aku kembali ke rumah itu? Baiklah. Ketua ingin aku memisahkan mereka. Dan akan kulakukan. Tapi bukan atas perintahmu. Aku akan bicara dengan ketua tentang hal ini. Apa? Iya. Jadi berhentilah membuang waktuku. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Dia keterlaluan.
Aku menemukan sesuatu saat kebakaran di pabrik kemarin. Itu bukan kecelakaan. Seseorang sengaja melakukannya. Apa-apaan ini? Dan sudah kutemukan siapa yang membakar pabrik. Dia salah satu di antara kita. Dia anggota keluarga ini dan sekarang ada di antara kita. Ketua sudah menyelamatkan hidupnya. Dan sekarang dia mengincar hidupku. Siapa orang itu? Dulu dia bekerja di pabrik itu dan dia ada di sana saat pabrik itu terbakar. Dia akan memberitahu kita siapa yang membakar pabrik itu. Katakan. Jangan takut. Tidak akan ada bahaya selagi aku ada di sini. Bicaralah. Aku akan terbongkar kalau sampai orang ini mengatakan yang sebenarnya. Dia meninggal. Hei, tunggu! Wow, Ketua. Kau luar biasa. Hei, berhenti! Tolong! Jangan pukul aku! Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhnya? Akan kuberitahu. Cepat katakan. Sebenarnya dia... Akulah yang bertanggung jawab. Semua ini terjadi karena aku. Apa yang bisa kulakukan? Aku punya harapan dari keluarga ini. Tapi mereka tidak pernah mendukungku. Mereka tetap saja diam saat aku dihina.
Tidak ada yang mendukungku. Satu-satunya yang mendukungku saat itu adalah ketua. Ketua menyelamatkan hidupku dan memberiku keberanian untuk melawan. Aku dibutakan keinginan untuk membalas dendam. Aku ingin membalas dendam pada keluarga ini. Tapi sekarang, aku merasa sedih melihat keluarga ini kesakitan. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menempatkan diriku dan keluarga ini dalam masalah besar. Aku adalah sebuah kutukan dalam masalah mereka. Keluarga ini tidak akan dapat masalah, Bindia. Seandainya saja kau tidak mengikutiku. Pekerja itu juga tidak akan tewas. Sekarang, semuanya ada di tanganmu, Bindia. Kau hanya perlu membuang Punam dari kehidupan Lakan Takur. Kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu peluru berikutnya mungkin ditembakkan pada orang tua atau anggota keluarga yang tertua. Atau bahkan anak-anak yang bisa jadi sasarannya. Tidak, Komal. Kau tidak akan melakukan hal itu. Aduh sayang, kenapa kau menangis? Hanya menyebutkan rencananya saja membuatmu begitu tegang. Aku jadi bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kalau memang itu benar. Apa yang terjadi? Coba kau bayangkan yang akan terjadi pada keluarga ini. Apa yang akan mereka pikirkan? Pekerjaanku sudah selesai. Aku menembak pekerja itu sebelum dia bisa menceritakan kepada keluarga Takur. Ketua, mana hadiahku? Tidak, Ketua. Jangan lakukan. Jangan! Ketua mengirim ini untuk kau lihat. Dia penembak yang telah menembak pekerja itu. Meski menembak pekerja itu, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Dan Lakan Takur nyaris saja menangkap orang itu. Dan ketua tidak menyukainya. Itulah sebabnya ketua pikir membunuh penembak ini adalah pilihan terbaik. Pikirkan tentang itu, Bindia. Ketua tidak berpikir dua kali sebelum membunuh kaki tangannya dan membunuh yang lainnya. Dengar. Kau harus memutuskan apa yang ingin kau lakukan. Apa kau ingin Punam dan Lakan bersama dengan mengorbankan keluarga ini? Keluarga ini bisa tetap aman kalau kau memisahkan Punam dan Lakan. Mereka akan tetap hidup. Keputusan ada di tanganmu, jadi pikirkan dengan bijak. Pergilah. Panggil semua orang. Katakan aku ingin bicara. Apa yang terjadi di pagi hari tadi tidak cukup. Harus memanggil kita lagi ke sini. Bindia? Sayang, Belakangan ini banyak yang terjadi di rumah ini. Dan itu telah mempengaruhi kehidupan semua orang. Pabrik kita terbakar.
dan pekerja yang telah melihat pelakunya ditembak mati di rumah kita sendiri. Aku memikirkan ini. Dan aku sudah menemukan akar dari masalahnya. Kenapa Bindia bermain-main? Apa yang ingin dia lakukan? Sekarang aku sudah menemukan orang yang harus bertanggung jawab atas masalah keluarga Thakur. Adalah Poonam. Aku merasa ramalan pendeta itu benar. Masalah keluarga ini tidak akan pernah berakhir jika Poonam masih tinggal di sini dan masih bersama Lakan. Apa yang ingin kau katakan, Bindia? Katakan saja dengan jelas. Aku memanggil kalian untuk mengumumkan perintah penguasa Begusarai. Aku tahu tidak semua orang akan suka dengan keputusanku. Tapi ini untuk kepentingan semua orang. Dan sekarang, demi kebahagiaan keluarga ini, Poonam dan Lakan harus bercerai. Apa itu? Seorang pria datang ke sini dan dia menyuruhku untuk memberikan ini pada Nyonya Thakur. Ya Tuhan, apa ini? Jari ini jari ayahmu, Lakan. Kau salah mengira. Kebaikan keluarga Thakur adalah kelemahan mereka. Aku ingin sekali menembak kepalamu. Apa sungguh kau akan menembakku? Diam. Katakan siapa itu ketua. Ketua, Aku bukannya aktor, dan aku takut kehilangan dirimu. Seharusnya aku yang takut. Aku harap dia tidak mengambilmu dariku. Tidak ada yang bisa mengambilku darimu, Poonam. Apa ada yang tahu Sony ada di mana? Aku sudah mencarinya tapi tidak ada. Kamaya, aku sudah mencarinya kemana-mana. Tapi Sony tidak ada. Dia itu hanyalah seorang penipu. Dia tidak akan membantumu untuk mendapatkan anakmu kembali. Kau dari mana saja? Kenapa kau tidak izin ibu dulu? Ibu cuma sekali, nah. Apa yang terjadi? Sony telah diculik. Siapa orang yang sudah berani menculik cucuku? Mitilas Thakur,